Astagfirullah. Apa yang ini siapa yang Allah Subhanahu wa taala. Bagi ilmu dengan syafi solim syana. Nah itu ya. Semoga syama ngatara catur banjir membawa masuk masuk abdullah masuk kuman la tuqa syambi rahmal maghfirah wa yaskunu majana faraja kullu muslimin khana qasam qalam min dalam badar fi ta'ati wa rasuli mal fi rafi afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa'a fi qulubil muridina law'atal iradah فيزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, terutama di saat Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki atas kita sebuah kebaikan, sehingganya Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita datang ke tempat-tempat yang di dalamnya mengundang rahmat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus berada di dalam bimbingannya Allah dan kita terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dijadikan sebaik-baik umat. Berkat beliaulah kita dijadikan umatul marhum, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat beliaulah kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan ini adalah bukti sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak ketika kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah. Kemudian sedikit kita membahas yang lain dari kitab yang biasa kita baca, karena berhubung malam ini kita masuk ke malam bulan Rajab. Jadi malam ini sudah masuk tanggal 1 bulan Rajab. Jadi sedikit kita membahas tentang kemuliaan bulan Rajab yang luar biasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Jadi sebujurnya dari dahulu, dari awal Allah sudah menciptakan yang namanya bumi. Artinya alam semesta ini Allah sudah menentukan yang namanya bulan-bulan.
Jadi ada 12 bulan yang sudah ditentukan oleh Allah semenjak Allah menciptakan khalaqas samawati wal ard, yakni menciptakan langit dan bumi. Tapi itu bulan Hijriah, lain bulan Masehi. Terkadang kita itu lebih hafal bulan Masehi ketimbang bulan Hijriah. Padahal sebenarnya yang seharusnya tuh kita hafal kayak bulan Muharram, Safar. Kalau orang-orang kayak nang pian nih insyaallah lebih banyak hafalnya lah. Ketimbang kemudian anak-anak muda zaman wah ini mungkin lebih hafal Masehi ketimbang yang Hijriah. Maka seharusnya yang kita tahu itu, yang kita hafal itu dari Muharram sampai kemudian ke bulan Dzulhijjah. Nah itu yang seharusnya kita ketahui, yang kita hafal lah istilahnya, ketimbang kemudian kayak Januari, Februari. Bukan berarti kada boleh, tetapi seharusnya yang lebih kita hafal, yang lebih kita ketahui ini bulan Hijriah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, itu ada 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah, namun ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang kemudian memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika Allah mengatakan minha arba'atun hurum, yakni 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Sehingganya kemudian 4 bulan ini memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman baginda Rasul pun ketika memasuki 4 bulan haram ini, artinya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, ketika itu kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang namanya peperangan karena kemuliaan bulan yang 4 bulan tadi. Makanya dikatakan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur bahwasanya kemudian i'lam, ketahuilah, anna Rajab syahrun fadilun wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur bahwasanya ketahuilah, katanya, anna Rajab syahrun fadil. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang mulia. Artinya nih bulan Rajab karena termasuk 4 bulan yang haram. Bahkan dikatakan wal ibadatu fihi laha ajrun jalil. Setiap ibadah yang dilakukan di bulan Rajab itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab. Karena kemuliaan bulan Rajab yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, karena di dalamnya kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara-perkara lainnya yang luar biasa, sehingganya bulan Rajab ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Makanya ibadah yang kita lakukan di bulan sebelumnya ini, yang di Jumadil Akhir nih, kemudian kita lakukan di bulan Rajab, itu memiliki perbedaan yang luar biasa. Kalau misalnya kita beribadah di bulan ini misalnya nih pahalanya sekian, maka di bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dikatakan wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, karena ibadah yang dilakukan di bulan Rajab itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi ibaratnya nih, setiap ibadah apa aja, artinya pokoknya ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kita bersedekah, sedekahnya lain pahalanya. Kita sembahyangnya lain. Kita kemudian ibaratnya hadir majelis taklim, kita kemudian niat ibadah, maka ibadah niat pahalanya pun berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kemudian setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab itu memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Namun kemudian dilanjutkan oleh musannif, khususan as-shaum fihi wal istighfar, lebih-lebih lagi ibadah puasa dan kemudian istighfar, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taubatu minal auzar, dan bertobat dari segala dosa yang pernah kita lakukan semasa kita hidup. Maka
Lebih-lebih lagi makanya kemudian diperbanyak, kita disuruh oleh para ulama untuk memperbanyak yang namanya ibadah puasa, ibadah istighfar, ibadah bertobat dari segala dosa yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Maka itulah ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan oleh para ulama dilakukan di bulan Rajab. Makanya kemudian saking mulianya bulan Rajab, ketika kita memasuki bulan Rajab, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya jar annahu kana, yani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza ra'a, artinya bila masuk bulan Rajab, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan sidin, bilanya masuk bulan Rajab pasti jar kemudian membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Adalah pian mendengar selain doa ini di bulan yang lain. Artinya mungkin bulan Rabiul Awal ada baginda Rasul berdoa kadada. Bulan Muharram mungkin baginda Rasul berdoa ya Allah jadi bulan Muharram kadada. Artinya cukup kemudian di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka dari doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian meminta keberkahan dari Allah, ya Allah ya berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Maka dari doa itu seharusnya kita tahu bahwa sesungguhnya bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa, sampai-sampai baginda Rasul meminta kepada Allah agar di 3 bulan ini kita diberkahi oleh Allah dan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Mudahan kita dipanjangkan umur kemudian bertemu dengan bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Sehingganya kebiasaan baginda Rasulullah SAW yang selalu berdoa ketika masuk bulan Rajab untuk diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan semoga disampaikan ke bulan Ramadan. Maka dari situ kita tahu bahwa sesungguhnya bulan Rajab memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah, awwalu lailatin min Rajab wa lailatun nisfi min Sya'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatul Fitri wa lailatul Nahar. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, kata baginda Rasul ada 5 malam. Ada 5 malam, kata baginda Rasulullah SAW, la turaddu fihinna da'wah, yang mana kata baginda Rasulullah SAW di 5 malam ini setiap doa dari kita itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap ibadah, setiap doa yang kita panjatkan di 5 malam ini itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yang pertama kata baginda Rasulullah SAW, awwalu lailatin min Rajab, yakni malam pertama di bulan Rajab. Jadi malam pertama di bulan Rajab doa kita itu kadang mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan bulan Rajab. Jadi malam pertama. Kemudian yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, makanya kita membaca Yasin 3 kali tenang. Nah malam itu pun kemudian doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walailatul Jum'ah, dan malam Jumat. Jadi malam Jumat nih, pokoknya malam Jumat apa aja, bilanya malam Jumat, bulan apakah, maka doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya malam Jumat itu adalah malam keberkahan luar biasa yang diberikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya malam Jumat itu adalah malam penuh keberkahan. Karena sehingganya kita di malam Jumat itu dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak beribadah kepada Allah, khususnya kemudian memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Aktsiru salat alayya," kata baginda Rasul, perbanyaklah salawat kepadaku fi lailatul ghara wa yaumil azhar, di malam lailatul ghara wa yaumil azhar, yakni malam Jumat dan hari Jumat. Sebenarnya malam Jumat itu adalah malam kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Namun ulun pernah mendengar dari salah satu guru ulun di pondok yang pernah berkisah. Jadi Jasidin dahulu di zaman Belanda itu, waktu para orang-orang yang menjajah kita bahari ini, bilanya malam Jumat jar pasti kemudian melihat orang-orang Muslim di Indonesia ini banyak yang beribadah. Artinya lah mulai bahari ini sudah, karena gawian dasar gawian yang baik.
Lalu kemudian saking banyaknya nih orang yang beribadah di malam Jumat, ada yang kemudian di masjid, ada yang baca sholawat, ada yang ini segala macam, maka dimasukkanlah ajaran-ajaran dari mereka bahwa bilanya malam Jumat itu jam malam yang angker, ada hantulah ya, ada inilah segala macam. Lalu terdoktrin nih, artinya mendarah daging di dalam pikiran kita bila malam Jumat itu kemudian malam yang angker. Lebih-lebih lagi malam Jumat Kliwon. Bahja. Padahal ujar guru ulun padahal itu akal-akalannya orang kafir. Sehingganya kita yang seharusnya memperbanyak ibadah malam Jumat lalu kita guring. Karena takutan inilah itulah segala macam, maka habislah waktu yang penuh keberkahan itu kita lakukan dengan hanya ibaratnya bermimpi. Padahal sebenarnya kita diajarkan untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya kata baginda Rasul, perbanyaklah salawat kepadaku fi lailatul gharra wa yaumil azhar, di malam Jumat dan hari Jumat. Disuruh memperbanyak. Makanya pian kita biasanya lah di mana aja nih, wah ini banyaklah sudah nang malam Jumat, oh majelis anu jar baca maulid, di majelis ini jar pengajian, majelis ini baca maulid. Karena apa? Karena sebenarnya hendak mengembalikan ajaran-ajaran ulama terdahulu bahwa sebenarnya malam Jumat itu adalah malam yang penuh keberkahan, agar kita disuruh memperbanyak ibadah, bukan kita kemudian takut kepada sesuatu yang kemudian diajarkan oleh orang-orang kafir. Makanya kemudian diantara kata baginda Rasul yang mana doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah adalah malam Jumat. Jadi malam Jumat kita memperbanyak ibadah, berdoa kepada Allah, maka setiap doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata baginda Rasul walailatul fitri walailatul nahar, dan malam Idul Fitri dan juga malam hari raya Idul Adha. Jadi biasanya lah pian kayak di Hadramut itu pian bilanya malam awal malam Rajab atau kemudian malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, itu biasanya kemudian diadakan yang namanya Ihya'ul Lail, menghidupkan malam. Kenapa menghidupkan malam? Karena biasanya diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi biasanya kemudian malam Idul Fitri, malam Idul Adha itu biasanya kemudian kita di sana biasanya kebiasaan nih mengikuti kebiasaan orang-orang Hadramut, biasanya malam-malam yang kemudian Idul Fitri, Idul Adha itu kita kemudian mengadakan entah itu kemudian tadarus Al-Qur'an kah, atau kemudian zikiran misalnya atau apa segala macam. Hasil kita kemudian diam di masjid, itikaf di masjid atau di musholla yang kemudian biasanya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalaman tuh sampai waktu subuh habis subuh kita mandi, habis isyarak tuh kayak lagi nih nang ke masjid kan, sembahyang Idul Fitri, sembahyang Idul Adha segala macam. Jadi imbah Idul Fitri itu biasanya imbah Idul Fitri imbah hari raya nih, sembahyang hari raya kalau lah imbah sembahyang hari raya bulikan ke pondok makanan sedikit, imbah tuh guringan lagi, soalnya malamnya habis biasanya kemudian kada ada yang guring. Nah itu kemudian di malam-malam yang kemudian di 5 malam ini yang mana kemudian mereka menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian makanya kita niatkan kalau paling kadalah kalau misalnya kita kada kawa misalnya menghidupkan malam malam begadang semalaman misalnya ibadah, tapi jangan kemudian malam begadang gawean nang kada kekaruan, misalnya baik guring daripada lah begadang tapi kada kekaruan, maka baik guring. Makanya kemudian kita niatkan untuk beribadah kepada Allah lebih-lebih di awal malam bulan Rajab, yang mana kemudian memiliki keutamaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kemudian kita mendapatkan salah satu kemuliaan yang diberikan kepada umat baginda Rasul, bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Kata baginda Rasul, fadlu Rajab ala sa'iri syuhur ka fadlil Quran ala sa'iril kalam. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, kemuliaan bulan Rajab itu di antara bulan-bulan yang lainnya, artinya 12 bulan yang lain maka kata baginda Rasulullah SAW, kafadlil Quran ala sairil kalam, seperti kemuliaan kitab suci Al-Quran ditimbang kemudian kitab-kitab yang lainnya. Artinya kita kan kemudian tahu mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Maka kalau kita kemudian memuliakan Al-Quran, memuliakan bulan Rajab, maka sesungguhnya kemudian kita memiliki keutamaan luar biasa yang diberikan oleh Allah, bahwa Rajab adalah bulan yang paling mulia ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Itu kemudian sesuai sabda dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya, bahwa kemuliaan bulan Sya'ban kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti kemuliaanku di antara kemuliaan para nabi yang lainnya. Bahwa kita tahu nabi kita adalah nabi yang paling mulia, yang paling ditunggu, yang paling kemudian memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillahi ala khalqihi ajmain, dan kemudian kemuliaan bulan Ramadan itu di antara bulan-bulan lainnya itu seperti kemuliaan yang dimiliki oleh Allah di atas seluruh makhluknya. Artinya kada ada yang kamu bandingi. Makanya kata baginda Rasul, sayyidu syuhur indallahi Ramadan. Pemimpin dari para bulan adalah bulan Ramadan. Yang mana kemudian kemuliaan Ramadan ini diberikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan baginda Rasul, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rajab adalah bulannya Allah. Artinya nih, di mana bulan ini kemudian dikatakan bahwa Rajab itu jar kemudian terdiri dari 3 huruf, ra, jim, dan ba. Yang mana ra itu adalah rahmatullah, kemudian jim itu judullah, wa ba itu adalah birrullah. Jadi rahmatullah, jadi rahmatnya Allah. Artinya rahmatnya Allah diberikan kepada orang-orang yang kemudian memuliakan bulan Rajab. Judullah artinya kedermawanan Allah, dan birrullah adalah yang kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya yang kemudian memuliakan bulan Rajab. Makanya dikatakan Rajab syahrullah. Wa Sya'ban syahri, kata baginda Rasulullah SAW, dan Sya'ban itu adalah umatku, adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Sehingganya sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW adalah Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, yang mana kata baginda Rasul, kata para ulama, Rajab syahrullah adalah kita disuruh memperbanyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah berikan kedermawanannya kepada para makhluknya. Wa Sya'ban syahri, kata baginda Rasul, dan Sya'ban adalah bulanku, yakni di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasul. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku, yang mana di bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak ibadah, karena setiap ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibaratnya ibadah wajib, ibadah sunnah aja bernilai wajib, apalagi kemudian ibadah wajib, maka akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya marilah kita kemudian mulakan bulan Ramadan, bulan Rajab ini dengan kemudian melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan diajarkan di dalam syariat kita, dan menjauhi segala sesuatu yang kemudian dilarang oleh Allah ataupun dilarang oleh yang dilarang oleh syariat kita. Karena itulah cara kita memuliakan bulan Rajab. Karena dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Asyraf bahwasanya kemudian man qama bi hurmatir Rajab waffaqahullah lil qiyami bi hurmati Sya'ban, wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahullah lil qiyami bi hurmati Ramadan, wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Asyraf bahwasanya barang siapa aja yang memuliakan bulan Rajab, artinya memuliakan bulan Rajab tadi dengan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan menjalankan segala sesuatu yang diajarkan dan dianjurkan dan diperintahkan di dalam syariat kita. Jadi barang siapa yang kemudian memuliakan bulan Rajab, maka Allah kemudian akan wafaqahullahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban, maka Allah kemudian akan memberikan dia taufik dan hidayah agar ia kemudian bisa melakukan segala sesuatu yang dilakukan di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang kemudian memuliakan bulan Sya'ban, maka Allah akan kemudian man qama bi Sya'ban, sehingga karena man qama bi hurmati Sya'ban wa faqahullah lil qiyami bi hurmati Ramadan, maka akan Allah beri taufik dan hidayah agar ia kemudian bisa melakukan memuliakan bulan Ramadan. Dan barang siapa yang kemudian memuliakan bulan Ramadan, maka Allah akan menjaganya min Ramadan ila Ramadan, artinya kemudian akan dimuliakan oleh Allah. Allah akan jagainya dari Ramadan tahun ini ke Ramadan yang akan datang.
Jadi sebenarnya bilanya kita melihat dari apa yang dikatakan ini, sesungguhnya bilanya kita tuh wajar kemudian memuliakan bulan Rajab, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, berarti secara langsung kita akan diberikan taufik agar kita bisa melakukan dan mengagungkan kemuliaan bulan Sya'ban. Berarti kita nang memuliakan bulan Rajab ini, kita muliakan ini dalam bulan Rajab, berarti secara langsung kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang agar kita sampai ke bulan Sya'ban. Bila kita memuliakan bulan Sya'ban, dan kita akan diberikan oleh Allah taufik dan hidayah agar kita bisa memuliakan bulan Ramadan. Berarti Allah panjangkan umur kita ke bulan Ramadan. Dan barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan, maka Allah akan jagainya sampai ke Ramadan yang berikutnya. Berarti Allah jaga kita. Maka dari sini kita tahu Allah akan menjaga kita. Maka mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingganya dikatakan oleh An-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan, khususnya kan tadi di bulan Rajab ini jar barang siapa yang berpuasa, artinya khususan as-shaum, lebih-lebih lagi jar kemudian ibadah yang namanya ibadah puasa, bahwa puasa yang di bulan Rajab ini lebih-lebih lagi di bulan yang haram ini, maka keutamaannya luar biasa. Secara umum aja kemudian dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah yang 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kayak yang berpuasa di bulan haram nih, yang 4 bulan ini. Barang siapa jadi kemudian berpuasa di bulan yang haram, artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, hari Kamis, Jumat dan Sabtu di bulan yang haram, 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka jar kemudian faka'an nama seakan-akan inya kemudian melakukan ibadah sebanyak 900 tahun lamanya. Adalah yang sampai umur 900 tahun. 100 gen amun sampai. Maka ini jaminan dari apa? Jaminan dari Allah barang siapa jar kemudian berpuasa di bulan haram. 4 bulan inilah Kamis, Jumat, Sabtu, maka seakan-akan ditulis baginya ibadah selama 900 tahun lamanya. Ini 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu langsung. Kada kena minggu ini Kamis, minggu ini kada, artinya 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka seakan-akan ini kemudian beribadah, ditulis baginya ibadah selama 900 tahun lamanya. Itu yang kemudian berpuasa di bulan haram 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat dan Sabtu. Nah, dan Rajab adalah termasuk bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian kita yang bisa berpuasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu, maka sama kemudian dengan ibadah 900 tahun lamanya. Kemudian ditambahkan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kemuliaan bulan Rajab, kata beliau, yang mana di dalam hadis yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Ghunyah, bahwasanya kata beliau, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ma'hu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hadis yang dikatakan ditulis beliau dalam kitab Al-Ghunyah, bahwasanya kata beliau, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, nahran, ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab, yang namanya Rajab. Jadi di dalam surga ada sungai yang namanya Rajab, kayak bulan Rajab. Yang mana kata beliau, ma'uhu, kata baginda Rasulullah SAW, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Yang mana jar kemudian banyu sungainya nih, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Tahu kalau pengen susu kayak putihnya, ini lebih putih lagi dari susu. Kemudian wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Tetapi kemudian manisnya di dalam surganya ini, itu kemudian kadang mulah kita enak. Kalau kita kebanyakan minum yang manis, nah biasanya kan ada model kayak rasa kada nyaman apa sebagainya. Tapi kalau di dalam surga, setiap kali kita meminum justru kemudian ingin kita minum lagi. Artinya mengulah kita ketagihan. Nah itu kemudian yang air di dalam surga tadi, yang mana kemudian warnanya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Sehingga kemudian diberikan kepada siapa ini, kemudian kata baginda Rasulullah SAW, man shoma yauman min Rajab sagahullahu min dzalikan nahr, dan barang siapa, kata baginda Rasulullah SAW, berpuasa 1 hari aja, 1 hari nih, berpuasa 1 hari jadi bulan Rajab, maka kata baginda Rasulullah SAW, sagahullahu min dzalikan nahr, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya minum dari air sungai tadi sehari aja. Apabila kah, karena esoknya lagi kita misalnya kemudian
Isuk kan Rajab masuk malam masuk Rajab. Isuk puasa sehari aja misalnya hari Rabu kita puasa, maka kelak di surga kita akan diberikan dari air sungai yang bernama Rajab tadi. Lebih-lebih misalnya kita lah bersambung nih. Karena kan tadi jar yang berpuasa 3 hari berturut dimana Kamis Jumat Sabtu, maka ibadah 900 tahun bersambung misalnya lah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang sambung nih, maka kemudian keutamaan luar biasa. Lebih-lebih lagi misalnya kau puasa sebulan bulan Rajab nih, sebulanan bulan Rajab kau puasa, maka kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa berpuasa 1 bulan lamanya di bulan Rajab, maka kata baginda Rasulullah SAW, kata bahullahu ridwanahul akbar walam yu'adzibhu abada. Maka kata baginda Rasulullah SAW, bagi mereka yang bisa berpuasa 1 bulan penuh namanya di bulan Rajab, maka kata baginda Rasulullah SAW, kata bahullahu ridwanahul akbar, Allah berikan inya keridhaan yang Allah tetapkan baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya cukup kita mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, di mana aja kita dianak, kalau Allah ridha maka semua akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini kemudian kada sampai di situ kita yang bisa berpuasa sebulan penuh namanya di bulan Rajab, maka kemudian Allah berikan ridhanya Allah dan walam yu'adzibhu abada, dan Allah tidak akan pernah mengadab kita kalau kita kau berpuasa sebulan penuh namanya di bulan Rajab. Oh sehari aja gin guru aja itu sudah dapat jokol aja sehari kita ubah juga, tambahkan 3 hari urut nih 900 tahun kita ibadah. Maka kemudian 900 tahun kita ibadah kalau kita kawal bulan Rajab ini puasa Kamis Jumat Sabtu, apalagi 4 bulan misalnya dalam setahun, bulan Dzulqa'dah puasa Kamis Jumat Sabtu, Dzulhijjah puasa Kamis Jumat Sabtu, Muharram puasa, kemudian Rajab puasa, kemudian pian 900 kali 4 kadalah 3600 tahun lamanya kita beribadah. Umur belum tentu. Makanya kemudian di bulan Rajab atau di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, maka Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Kada salah kalau kemudian bagian Rasulullah, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, sehingganya kemudian keberkahan kita dapat. Hanya kita puasa 3 hari, maka kita sama beribadah 900 tahun lamanya. Kemudian disebutkan di dalam hadis lain, nih baginda Rasul mengatakan dari sebuah hadis kemudian bahwa baginda Rasul mengatakan, man shoma awwal yaumin min Rajab kafarallahu anhu dzunub sanatin. Barang siapa, kata baginda Rasulullah SAW, berpuasa awwalu yaumin min Rajab, hari pertama di bulan Rajab ini nih puasa, maka kata baginda Rasulullah SAW, kafarallahu anhu dzunub sanatain, maka Allah akan jadikan puasanya tadi sebagai penghapus dosanya selama 2 tahun. Jadi awal Rajab nih, esok kita puasa misalnya lah, esok puasa Rabu, maka kemudian sudahlah kita ibaratnya sehari kita puasa, kemudian dapat minum air sungai yang tadi, kemudian dihapus dosa kita 2 tahun, tambah Kamis Jumat Sabtu dihitung ibadah 900 tahun lamanya, maka keutamaan luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sesungguhnya setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan di bulan Rajab. Makanya kemudian Imam Ali itu pian diisi doa khusus. Imam Ali atau kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada khusus di awal bulan Rajab. Jadi setiap awal bulan Rajab ada doa yang kemudian dibaca oleh Imam Ali. Jadi kemudian yang diamalkan atau kemudian orang-orang Hadramaut yang kemudian memuliakan malam bulan Rajab, awal bulan Rajab, sehingganya mereka hidupkan malam awal bulan Rajab itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian mudah-mudahan kita niatkan kita bisa menghidupkan bulan Rajab ini dengan ibadah. Kita niatkan mudah-mudahan esok kita kau berpuasa, kita niatkan ibadah di bulan Rajab ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian tergolong orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Lebih-lebih lagi mereka yang kemudian ada hutang. Inilah ulun lagi nih, ada hutang puasa. Hati-hati orang yang ada hutang puasa yang belum dibayar. Ini sudah bulan Rajab. Lebih-lebih lagi biasanya ya walaupun jarang lah lakian tuh hutang, tapi ada juga tuh hutang biasanya. Memang banyak tuh hutang tuh biasanya bebinian karena ada masanya harus hutang. Nah yang diisi hutang belum dibayar lah kasih, jangan sampai kena bulan Ramadan lagi. Maka setiap dari kita nih lakian kah binian kah nang ada hutang puasa kada dibayar sampai ketemu Ramadan, maka kita wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Jadi sehari satu mut itu seini
makanan pokok. Kalau kita beras, kalau kita nasi, maka seini kita sedekah 1 mud adalah selitar. Karena sampai berapa seini nih? Iya, kalau 1 ini seberapa? Anggaplah kemudian ya berapalah, anggap lebih lah, misalnya sehari bersedekah selitar kayak itu. Nah pokoknya seini. Kalau di dalam fikih itu orang yang kemudian ada hutang sampai ketemu bulan Ramadan belum bayar hutang, selain ini wajib qadha, maka ini wajib bayar fidyah 1 hari 1 mud. Jadi kalau misalnya puasa hutang 10 hari, ketemu Ramadan belum dibayar, berarti 10 mud. Jadi jangan sampai ketemu bulan Ramadan gitu kita harus bayar hutang. Lakian kabinet kan biasanya sama aja, ada yang terhutang gitu. Nah maka jangan sampai kita kemudian ketemu Ramadan kemudian belum bayar hutang, lebih lagi puasa. Maka itu kemudian karena itu dilipat gandakan tuh. Sampai ini misalnya nih 1 mud, karena ketemu lagi sampai Ramadan belum terbayar lagi, tapi terlalu banyak bangun karena terbayar hutang sampai 2 kali Ramadan. Artinya misalnya nih, maka itu akan dilipat gandakan fidyahnya, dendanya lah istilahnya nih, maka itu kemudian akan berlipat ganda. Maka mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah ibaratnya berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menghidupkan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampai ke Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasul dan apa-apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita kemudian bisa mengejar orang-orang tentang memperbanyak ibadah dan memperbanyak kebaikan di bulan Rajab dan di bulan-bulan lainnya. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilham malaikatil muqarrabin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman tafarraqan min tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syirratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.